Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara memasuki H-3 menjelang akhir tahun. Saudara, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih berlibur, tetap jaga kesehatan. Mungkin ada di antara kita juga yang masih ada di dalam pengerjaan tugas-tugas akhir tahun. Saudara tetap semangat karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan kita, saudara, betapa kita harus bersyukur karena di dalam anugerahnya kita masih punya kekuatan untuk menyelesaikan semuanya di dalam kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, memasuki bulan Oktober, saya berkata kepada suami saya, aduh waktu cepat sekali ya berlalunya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang juga merasakan hal yang sama. Baru Januari, sudah lagi ada di ujung akhir tahun 2025. Saudara, 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita yang Tuhan izinkan melalui hari-hari di tahun 2025? Saudara, seorang anak muda berkata seperti ini, aduh Lause, time flies ya. Waktu berlalu begitu sangat cepat. Sehingga dari hari Senin, Jumat, udah Senin lagi. Saudara, di dalam cepatnya waktu berlalu, kita hari ini mau sama-sama belajar tentang kebenaran yang Musa sendiri sadari dan kemudian ajak kita untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Saudara, Mazmur 90 ayat 1-17 adalah Mazmur yang mengontraskan antara kekekalan Tuhan, keagungan Tuhan, keajaiban Tuhan dengan kesementaraan hidup manusia, keterbatasan manusia, dan manusia yang tidak ada apa-apanya. Sehingga Mazmur ini kemudian mengajak kita untuk ayo mari bergantung kepada anugerah Tuhan. Saudara, ayat 12-17 yang tadi kita baca merefleksikan 3 kebenaran, saudara. Saudara, mari kita sebelum menutup tahun 2025, kita refleksikan 3 hal ini. Sudahkah hidup kita menurut kebenarannya? Saudara, ayat 12 merupakan ayat yang terkenal sekali yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ketika berbicara hati yang bijaksana, maka itu berbicara menjalani kehidupan yang kudus sesuai dengan standarnya Tuhan. Saudara, Musa mengajak kita untuk melihat apakah hidup kita di waktu-waktu yang sementara ini terfokus untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, yang tentunya adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Apakah kehidupan kita yang sementara didasarkan atas kebenaran firman Tuhan? Saudara, itu adalah poin yang pertama, menjalankan hidup menurut kebenarannya. M yang kedua, saudara, sudahkah kita menjalankan kehidupan kita untuk menikmati kasih-Nya?
Saudara, menarik sekali di ayat 14 dan ayat 15, Musa mengajak kita bukan hanya untuk hidup menurut kebenarannya, namun dia mengajak kita untuk hidup menikmati kasih-Nya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Karena Musa mengajak kita untuk fokus pada kasih Tuhan, bukan pada kasih dan kesenangan yang dunia tawarkan, di mana kita seperti meminum air laut. Yang ketika diminum, maka kita akan semakin haus. Semakin kita minum, semakin kita terjerumus ke dalamnya. Saudara, Musa mengajak kita untuk melihat, ayo nikmatin loh kasih Tuhan yang kekal itu. Tentu ini adalah sebuah semangat, sebuah gairah untuk menikmati hidup dengan mengabaikan budaya ikut-ikutan atau budaya FOMO. Musa mengajak kita untuk menikmati kasih Tuhan yang tidak berubah. Bukan hanya menurut kebenarannya, bukan hanya menikmati kasih-Nya, namun Musa mengajak kita untuk menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang proaktif menjalankan rencana-Nya. Saudara, hidup kita di dalam dunia yang sementara jangan disia-siakan hanya untuk memenuhi ego kita. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang daripada Tuhan, saudara, mari kita belajar untuk proaktif, ikut ambil bagian menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seorang teolog Agustinus berkata seperti ini, "You made us for yourself, and our hearts find no peace until they find rest in you." Agustinus mengingatkan kita bahwa kita itu diciptakan untuk Tuhan sendiri. Sehingga hati kita tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah menemukan kedamaian jika kita tidak beristirahat di dalam Tuhan itu sendiri. Ketika kita tidak mencari kepuasan di dalam Tuhan itu sendiri. Saudara, Agustinus mengingatkan kita untuk kita menjadi pribadi di dalam waktu-waktu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk hidup menurut kehendak-Nya. Hidup untuk menikmati kasih Tuhan. Dan hidup untuk menjalankan rencana-Nya. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku mata seperti mata-Mu. Berikanku tangan seperti tangan-Mu. Berikanku kaki seperti kaki-Mu melangkah di dalam rencana-Mu. Saudara, mari kita refleksikan. Kurang lebih 350 hari lebih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita? Sudahkah 3M ini terjadi dalam hidup kita? Kalau belum, mari saudara, kita ambil waktu, kita akui, dan kita mohon Tuhan memulihkan hidup kita. Sehingga kita punya fokus yang jelas di dalam Tuhan. Dan mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami mencari dan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sayang kami ya Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.